Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel yang tagline-nya menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir ini netizen heboh menyoroti tentang data dari Badan Pusat Statistik atau Biro Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua. Angkanya menurut para ekonom, para ekonom ini juga terbelah. Ada yang juga mendukung data tersebut atau menganggap data tersebut benar, dan juga ada yang terkaget-kaget dengan data BPS yang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua atau triwulan kedua itu mencapai angka mencengangkan 5,12%. Nah, sebagian ekonom menganggap data dari BPS ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan itu tidak main-main. Yang mengomentari bahwa data tersebut itu dianggap janggal itu adalah Mas Tauhid Ahmad dari Indef, ya. Kemudian teman-teman juga dari Selios. Jadi dua lembaga peneliti ekonomi ini yang akhir-akhir ini termasuk merupakan lembaga yang punya reputasi baik. Kalau zaman dulu di tahun 90-an 2000-an itu kan ekonom-ekonom dari LPEM UI yang sering menyuarakan sikap terhadap pengamatan ekonomi Indonesia saat itu. Nah, kembali ke soal data BPS yang 5,12% ini, yaitu kemudian menjadi berita headline di hampir semua media online, ya. Dan yang lebih menarik lagi, sampai gerilyawan demokrasi para netizen itu akhirnya bikin plesetan tentang BPS ini, dianggap sebagai kepanjangan dari biar Prabowo senang. Kemudian ada juga singkatan dari Biro Pusat Settingan, kemudian Badan Pembohong se-Indonesia, Badan Propaganda Sejagat, dan biar Paduka senang. Karena netizen juga sepertinya ini mayoritas lebih banyak sependapat dengan orang seperti Pak Tauhid Ahmad dari Indef dan juga dari Selios itu. Karena menurut mereka ya data-datanya tuh janggal gitu. Tapi kan kalau menurut Bu Sri Mulyani, ya Bu Sri Mulyani selalu menganggap bahwa data 5,12% itu adalah data dari BPS, di mana data BPS itu selalu dipergunakan dan menjadi rujukan. Jadi Bu Sri Mulyani itu mempercayai dan sangat menghormati dan meyakini bahwa data BPS itu tidak ada yang salah dan benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, kita tidak akan membahas perdebatannya. Kita akan membahas betapa pentingnya data statistik di dalam kehidupan kita, dalam bernegara terutama. Karena data statistik itu kan berbunyi sebagai bagian dari informasi, ya, yang menjadi masukan kepada para pengambil keputusan, para pemangku kepentingan, para pemimpin di berbagai sektor, entah itu sektor swasta maupun sektor birokrasi atau publik atau pemerintahan. Nah, apabila datanya ya benar, maka putusan yang akan diambil itu juga berdasarkan data yang benar. Jadi input putusan benar ya pasti putusannya itu akan menghasilkan hal yang benar juga. Jadi output policy-nya itu akan benar juga. Tapi kalau datanya adalah salah, maka sudah barang tentu putusannya boleh jadi dan kemungkinan besar akan salah. Nah, itulah mengapa
data statistik itu penting, ya. Rifan Channel juga mendorong agar BPS ini juga menjadi lembaga independen, punya integritas, bisa dipercaya. Kalau di negara-negara maju, ya Chief of Statistic itu dibayar mahal sekali, dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden atau prime minister gitu. Nah, udah dibayar tinggi, jadi seperti CEO ya multinational company lah yang namanya Chief of Statistic itu, atau kepala badan atau kepala Biro Pusat Statistik di negara-negara maju itu. Nah, otomatis kalau Chief of Statistiknya atau kepala badan atau kepala Biro Pusat Statistiknya itu di hire dan diberikan kompensasi tinggi, ya otomatis para pegawai karyawan di Badan Pusat Statistik itu juga mendapatkan kesejahteraan yang memadai dan amat sangat layak. Nah, lagi-lagi Rifan Channel nggak akan membahas apakah data ini benar atau salah gitu ya. Itu kita serahkan kepada para ahli. Biarkan itu menjadi perdebatan yang baik supaya kalau memang dipandang ada yang janggal dan kemudian Biro Pusat Statistik juga merasa memang harus diperbaiki, ya diperbaiki. Jadi bukan sesuatu yang tabu lah. Itu ada kritik seperti itu gitu. Tentu saja pemerintah kan membutuhkan sinyal-sinyal positif atau berusaha untuk memberikan optimisme gitu. Nah, ketika BPS mengeluarkan angka 5,12% ini, ya tentu saja pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, nah itu menjadi pendorong semangat sikap optimisme itu. Tapi di sisi yang lain menurut para ekonomi ya datanya agak aneh. Kalau di triwulan pertama ada pergerakan kenaikan memang karena ada liburan, ada mudik, ada lebaran gitu kan, sehingga mendorong konsumsi gitu. Kemudian di triwulan kedua ini kan ya pola konsumsi masyarakat menurut para ekonom itu juga rendah, investasi juga rendah, berarti pembelian mesin dan alat juga rendah. Kemudian orang ke mall juga ya rojali dan rohana itu gitu. Nah, itu biarlah menjadi debat menarik dari kawan baik semua kalau mau ikuti perdebatan di mana kritik-kritiknya itu ya itu tadi bisa membaca Kompas misalkan, kata Mas Taufik Ahmad ini ya Kompas memberi judulnya itu dengan menarik ini judulnya ya. Mana ini judulnya? Sebentar. Nah, kata ekonom di detikfinance.com ya, nanti kita baca, ekonom, saya tidak percaya data yang disampaikan BPS, itu kan jelas ya. Gitu kata ekonom tuh begitu bunyinya. Kemudian di Detik juga dia bilang judulnya itu ramai-ramai ekonom ragukan data BPS. Kita lihat yang di Kompas. Kalau di Kompas ini statementnya Mas Tauhid Ahmad dari Indef ya. Dia bilang pertumbuhan ekonomi RI 5,12% dinilai janggal. Menurut Kompas nih judulnya, ekonom data BPS bertentangan dengan indikator lain, ya. Nah, kalau menurut Rifan Channel melihatnya, kenapa sih data ini menjadi penting? Hal-hal yang terkait dengan data dari Biro Pusat Statistik ini penting. Nah, saya kompilasi ya, kenapa data tersebut penting gitu. Salah satunya dari Statistic of Canada. Jadi kenapa penting? Yang pertama data ini itu merupakan bahan masukan dalam pengambilan keputusan.
ya. Jadi keputusan itu didasarkan pada data-data statistik, misalkan untuk memahami ekspor impor yang masuk, untuk memahami market trend. Kemudian itu bagi pemimpin korporasi atau sektor swasta maupun pengambil keputusan di birokrasi, ya kan? Nah, kemudian juga individu juga bisa menggunakan data itu sebagai pengambilan keputusan dalam melakukan sesuatu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, data statistik itu juga bisa memberikan informasi sehingga ya publik, investor, para pelaku ekonomi, ya kan, orang-orang asing itu dengan membaca data statistik tersebut dia memahami postur Indonesia itu seperti apa, ya, gambaran Indonesia itu seperti apa. Karena misalkan ada survei, ada sensus yang dilakukan tentang populasi, tentang sumber daya alam, tentang ekonomi, tentang keadaan masyarakat, tentang budaya. Jadi data statistik itu membantu siapapun untuk memahami lebih baik tentang lanskap, ya, atau gambaran Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang jauh juga lebih penting adalah spesifik data statistik itu kan digunakan untuk mengembangkan formula kebijakan, ya. Jadi data tersebut sangat krusial dalam mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik dan program-program pemerintah di berbagai sektor. Dasarnya ya evidence based gitu. Jadi data yang berbasis bukti-bukti kuat sehingga dalam mengembangkan policy atau kebijakan itu bisa jauh lebih efektif. Nah, data statistik juga itu merupakan fondasi, ya. Fondasi untuk membangun satu masyarakat yang terbuka, transparan, dan demokratis gitu. Karena dengan data statistik tersebut kan itu mendukung masyarakat yang jauh lebih terbuka. Semua data ya dibuka, lebih transparan, lebih demokratis gitu. Nah, itu yang berikutnya nih, data statistik ya itu juga seharusnya memberikan komitmen dan memaintain atau merawat tentang trust, kepercayaan, karena basisnya itu ya data. Jadi kalau datanya benar, trustnya tinggi itu. Dan data statistik itu juga itu relevan, ya, relevan dalam rangka apa? Dalam rangka mengcapture informasi-informasi yang terkini, jadi up to date terus, relevan terus gitu. Nah, kemudian data statistik itu juga kan mengadres atau menitik beratkan sehingga publik juga bisa mengcapture apa sih isu-isu yang penting dan datanya itu seperti apa, informasi-informasi yang penting dan bisa digunakan itu seperti apa. Karena di dalam data statistik itu kan tidak hanya data informasi yang merupakan koleksi dari lapangan data-data tersebut, tapi juga kan ada analisa-analisanya, dan biasanya analisa-analisa itu juga memuat tantangan-tantangan baru dan informasi-informasi terbaru. Nah, makanya ya tugas BPS itu menjadi penting. Nah, hikmahnya dengan adanya keramaian seperti itu, berarti itu tanda ya netizen, semua pihak, para ekonom itu tanda memberikan kepedulian yang tinggi terhadap data statistik dan juga terhadap hasil kerja dari Biro Pusat Statistik. Nah, kita dukung terus ya kerja-kerja yang berintegritas, jujur, bisa dipercaya.
kepada BPS sehingga BPS bisa menyajikan data-data yang benar dan jujur dan jauh lebih akurat, ya. Hidup BPS gitu. Jadi masukan dari masyarakat itu harus menjadi langkah koreksi, langkah perbaikan untuk BPS. Terima kasih.